kita sapa dulu. Oke. Shalom. Ya, terima kasih masih menyempatkan waktu pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kami akan sapa anak sekolah minggu dengan yel-yel yang biasa kita pakai. Halo, apa kabar? Luar biasa. Yes. Kita ulang sekali lagi, kurang semangat. 1, 2, ya. Halo, apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari semua anak-anak kami yang di rumah siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitab, siapkan persembahan, semua duduknya yang rapi. Sehingga sepanjang ibadah kita nanti bisa konsentrasi, tidak lagi ke sana ke sini. Oke, sekarang mari kita berdoa sebelum kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersukacita pagi hari ini. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, supaya dari puji-pujian kami Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa supaya semua yang mengambil bagian di pelayanan pagi ini Tuhan urapi, supaya yang kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pembawa puji-pujian, pemusik anak-anak kami, multimedia, terkhusus pelayan firman, Engkau urapi Bapa, sehingga ibadah kami ini tidak berlalu dengan sia-sia. Inilah doa permohonan kami. Kami mengundang kuasa Roh Kudus mengurapi kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sekarang kami undang anak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, aku tahu, aku paham, aku bisa. Ayo kita semua bersukacita, bikin musiknya Bang. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku bisa tahu, aku bisa dan melakukan. Sekali lagi ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa tahu, paham, aku paham, aku bisa dan melakukan. Oke, kita masih berolahraga, anak kami masih bisa berdiri di rumah. Kita masih angkat pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci. Ayo Bang, bikin musiknya Bang. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari,
akan angkat pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ayo seperti tema kita akan bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo bang, bikin musiknya bang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Ya, sekarang anak-anak kami di rumah silakan duduk kembali. Kita sudah cukup olahraga ya. Kita olahraga dan menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, kita akan angkatkan satu pujian lagi kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo anak-anakku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang adalah permulaan pengetahuan kita dari takut akan Tuhan. Maka itu siapkan hati anak-anak kami sekalian di rumah, duduk yang rapi dan bernyanyi untuk Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bingung dan hilang jalanku, tetap ada di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih tetap menemani kami pada saat ini Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajari kami apa yang kami dengarkan nanti firman Tuhan dapat kami pakaikan untuk kehidupan kami sehari-hari sesuai yang Tuhan inginkan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, di sini juga kami berdoa buat Ibu Guru yang tidak tahu apa-apa Bapa. Engkau yang mengajari dia Bapa, supaya apa yang disampaikan Ibu Guru ini bisa anak-anak mengerti dan bisa dipakaikannya Tuhan. Semua ini kami yakin dan percaya Tuhan akan menemani kami. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Bahan kita hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Coba anak-anak yang udah bisa baca Alkitab, perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ibu bacakan dari sini dan anak-anak ikuti di Alkitabnya masing-masing ya. Mari kita bacakan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperhatikan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikhlaskannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah kita menjadi lambang di dadamu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai di sini bahan kita hari ini. Dan tema kita hari ini, pasti anak-anak belum tahu semua apa tema kita. Tema kita hari ini adalah terus belajar. Terus belajar. Oh, Ibu lupa tadi menyampaikan salamnya ya. Salam semua, lupa tadi. Udah duluan dibaca Alkitab baru salam. Salam semua anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya, luar biasa. Yes. Oke. Sekarang tema kita adalah terus belajar. Terus belajar. Di sini terus belajar ini, apakah kita harus terus belajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan hingga meraih gelar seperti D3, S1, S2, S3 dan dokter dan lain sebagainya. Ya, memang sangat penting sekali. Kita bahagia sekali kalau kita sudah mendapatkan gelar seperti ini. Kita mendapatkan gelar D3, S1, semuanya itu pasti kita sangat senang sekali. Tapi kalau kita diajarkan dan tidak belajar, mungkin kita tidak bisa mendapatkan atau meraih gelar seperti itu. Tapi di sini di tema kita hari ini, kita belajar bukan membahas tentang pelajaran seperti itu. Tapi di sini bagaimana atau cara hidup kita sehari-hari yang kita jalani tiap hari. Itu yang harus kita bahas pada hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang ada masalah-masalah yang kita rasakan pada saat ini. Nah, contohnya mungkin ini salah satu contoh. Misalnya si Denny lah kita buat ya. Si Denny ini suka membuang sampah sembarangan. Dia suka membuang sampah. Pada suatu hari si Denny ini membuang sampah di depan rumahnya, di mana halaman rumahnya itu sangat luas sekali. Jadi banyak anak-anak yang suka bermain bola di rumahnya itu. Tadi
dia melempar kulit pisang di depan rumahnya. Lalu teman-teman Denny mengajak Denny bermain bola di situ. Saking asiknya mereka bermain bola, tiba-tiba si Denny ini terpeleset dengan kulit pisang yang dibuangnya tadi. Dia membuang sampah sembarangan. Jadi dia terpeleset. Apa yang terjadi? Si Denny ini kakinya sakit, pinggangnya sakit, badannya sakit, semua sakit. Nah, jadi si Denny ini dari situ belajar tentang rupanya membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. Jadi mulai dari situ dia belajar bahwa memang yang harus saya lakukan, kata si Denny, harus membuang sampah ke tempat sampah yang benar. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita belajar terus. Nah, dan satu lagi di mana kita tahu pada saat ini di negara kita, mungkin adik-adik tahu semuanya apa yang terjadi di negara kita ini, semacam virus corona. Virus corona sudah merajalela di negara kita ini. Nah, di situ kita harus belajar juga. Dulu sebelum virus corona datang ke negara kita, kita tidak pernah memakai masker. Kemana-mana bebas, nggak ada masker, nggak ada cuci tangan. Tapi sekarang kita harus memakai masker. Memakai masker, kemana asal keluar rumah pasti memakai masker. Jadi harus cuci tangan, harus rajin cuci tangan. Itu sekarang prokes kita. Prokes itu atau protokol kesehatan yang harus kita jalani. Jadi di situ juga kita harus belajar juga kita bagaimana cara menjalani hidup kita yang benar. Nah, jadi kalau kita mau menjalani hidup yang benar, kita harus apa yang kita lakukan kalau kita mau di jalan yang benar, kita harus rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan. Harus kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu, di situ sudah tertera bahwa ada yang baik, ada yang tidak baik yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, otomatis kita pasti akan berjalan di jalan yang benar. Apapun bisa kita lakukan. Kalau memang kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti bahan Alkitab kita juga pada hari ini, orang Israel, dia dari kecil sudah diajarkan orang tuanya tentang firman Tuhan. Dia sudah diajarkan karena mereka tahu bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengorbankan dirinya demi kita. Jadi kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus seperti firman Tuhan. Harus kita ikuti firman Tuhan. Jadi itu orang Israel itu makanya dari kecil juga dia sudah tetap mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi di situ, jadi mulai dari bangsa Israel dan apa yang sudah contoh, itu kita harus kita perhatikan dari sekarang. Kita harus belajar terus tentang firman Tuhan. Jangan kita kira sepele dengan firman Tuhan. Alkitab yang ada di rumah kita, jangan kita pajang aja di rumah kita. Boleh kita harus membaca Alkitab itu. Enggak mesti satu lembar kita baca, enggak mesti. Setiap hari satu lembar, enggak. Dalam satu ayat saja kita baca, satu ayat saja kita baca tiap hari, itu sudah Tuhan senang sama kita. Berarti anakku ini sudah bisa mengikuti apa yang kuperintahkan kepada dia. Jadi di situ marilah kita semua belajar terus, kita belajar terus. Memang kita manusia tidak ada yang sempurna, tapi kalau kita mau belajar, pasti kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan senang kepada kita, dan kita akan disukai oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kita belajar terus ya. Jangan hanya belajar untuk ke sekolah aja terus, belajar matematika terus, belajar ini. Jangan, kita masih tetap harus belajar tentang firman Tuhan. Itu yang utama. Karena firman Tuhan itu sangat baik bagi kita. Itu menentukan bahwa
ada baik, ada yang tidak bisa dilakukan, ada yang bisa dilakukan. Jadi firman itu Tuhan itu sangat baik bagi kita. Nah, mari kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih tetap menemani kami pada saat ini Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami pakaikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, tetap ajari kami Bapa. Tetap ajari kami, tetap tuntun kami dalam hidup kami supaya kami bisa berjalan di jalan yang benar Tuhan. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, sekarang kita persembahan. Siapkan semua persembahannya. Pegang semua persembahannya di tangannya. Mari kita persembahan dan kita bernyanyi. Dan kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Lipat semua tangannya, kita berdoa. Jangan dulu lihat ke sana kemari, tapi perhatikan harus tekun dengan doa. Mari lipat semua tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan tetap juga masih menemani kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menerima persembahan kami ini. Jangan Tuhan lihat banyak atau tidak yang kami berikan kepada Tuhan, tapi dengan keikhlasan hati kami memberikan persembahan ini buat Tuhan. Dan persembahan ini juga bisa memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan persembahan kami ini ke tangan Bapa. Tuhan Yesus, di sini juga kami berdoa Bapa buat anak-anak sekolah minggu, di mana pada saat ini Tuhan, Engkau tahu ya Bapa, karena situasi di negara kami ini ada virus COVID-19, di mana Engkau tahu cara belajar anak-anak kami di rumah. Anak-anak belum bisa bertatap muka ke sekolah. Mereka harus daring atau belajar dari rumah Tuhan. Di sini Tuhan kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus memperlengkapi anak-anak kami ini. Apapun alat yang dipakai dari rumah, jangan Engkau persulit Tuhan, Engkau permudah apa alat-alat yang anak-anak pakaikan. Dan begitu juga Bapa di dalam medsos atau HP yang dipakaikan oleh anak-anak, jangan Tuhan ajari terus, janganlah Tuhan memberikan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam HP itu. Berjalanlah di dalam segi positif Tuhan. Yang positif aja, yang diperlukan aja yang dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ini ke tangan Bapa. Engkau berikan semangat kepada anak-anak kami terus. Walaupun belajar dari rumah, tapi dia tetap semangat Tuhan dalam menuntut ilmu. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu Runggun Tiban ini ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, di sini juga Bapa, kami berdoa buat orang tua, anak-anak, guru, anak-anak sekolah minggu Bapa. Engkau juga memberkati dia, Engkau berikan rezeki, Engkau berikan kesehatan kepada dia.
dan berikanlah kesabaran kepada orang tua ini. Di mana Engkau tahu ya Bapa, pada saat ini memang agak sulit waktu belajar anak, memang harus perlu didampingi Tuhan. Di sini Tuhan, orang tua mungkin banyak yang tidak sabar dalam mendampingi anak-anak-Mu ini Tuhan. Tapi Bapa, kami yakin dan percaya, berikanlah dia kesabaran supaya bisa didampinginya anak-anak dengan tenang tanpa ada emosi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tetap hadir ke tengah-tengah kami. Apa yang kami lakukan bisa kami pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, di sini juga kami berdoa buat teman kami Dendi Tuhan. Di mana Bapa, beberapa hari yang lalu dia ada di dalam keadaan sakit. Dan sekarang dia dalam pemulihan. Engkau yang akan tetap bekerja kepada teman kami Dendi ini Bapa, supaya dalam pemulihan bisa dia pulih kembali, sehat kembali, dan bisa bersama-sama kami lagi Tuhan. Kami rindu dengan teman kami ini. Engkau jamah dia terus Bapa, Engkau sembuhkan dia dari penyakitnya. Kami juga yakin dan percaya Tuhan pasti tangan Tuhan akan bekerja kepada teman kami Dendi ini Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan. Engkau juga yang ikut campur tangan Tuhan, supaya untuk ibadah kami selanjutnya tetap berjalan dengan baik Bapa. Kami percaya kepadamu, pasti Tuhan akan tetap hadir. Yakin dan percaya kami akan tetap Engkau tolong Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami pada pagi hari ini, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Oke, sekarang kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi. Kecap dan lihatlah. Mari kita bersatu doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
ibadah kita udah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Salam semua.